Tumpuk uang. Kamu benar-benar mau beli? Ya. Semuanya? Ya. Uang semua ada di tanganmu. Bagaimana bisa dipalsukan? Shanglu, kenapa kamu masih berdiri di situ? Cepat bantu aku membungkus. Tuan, tunggu sebentar ya. Namun wanita tidak tahu adalah, pemuda itu adalah asisten presiden. Karena tidak tega melihat istrinya terlalu lelah, dia diam-diam mengatur asisten untuk datang membantu. Ternyata alasan bos menyembunyikan identitas. Presiden direktur yang baru saja menerima sertifikat pernikahan. Tiba-tiba menelepon, kamu jemput aku pulang kerja. Tuan Shang, kenapa kamu datang? Oh, perusahaanku bangkrut. Beberapa hari ini tidak punya tempat tinggal. Bolehkah saya tinggal di rumahmu beberapa hari? Bukankah tadi pagi masih baik-baik saja? Ini soal sore tadi. Selain itu, bolehkah saya meminjam 100.000 yuan untuk sementara? Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Baiklah, di mana koper kamu? Jangan bilang kamu tidak bawa apa-apa. Rumahnya sudah disita, jadi tidak bisa bawa apa-apa keluar. Itu orang miskin yang hidup dari orang lain. Segera mengingat untuk menemukan wanita itu. Dengan alasan makan bersama, untuk mengajarinya pelajaran. Wanita itu hanya bisa setuju dengan terpaksa. Nitra lebih mengejek. Pria itu disebut pria Phoenix. Namun wanita itu dengan tegas membela CEO, meskipun Shanglu bangkrut. Selain itu, saat orang tuamu datang ke kota tanpa tempat tinggal, juga dibayar oleh Wei Wei. Jadi begitu, kamu juga hidup bergantung padanya. Wei Wei, benar kan? Mari makan dulu. Wei Wei, maaf. Ruang VIP yang Anda pesan. Malam ini ada pemimpin besar yang datang. Di mana saya harus menyimpan muka saya. Kamu juga layak dibandingkan dengan pemimpin besar. Jangan buang waktu saya. Hei, saya bilang kamu. Lupakan, ganti tempat lain untuk makan. Lupakan apa lupakan. Aku kenal dengan pemilik hotel ini. Minta dia untuk kosongkan sebuah kamar untukku. Chen Yajun, jangan buang waktu semua orang. Mari kita makan di hotel lain. Sama saja. Telepon lagi. Bos belum tentu memberikan kita ruangan pribadi. Kiao Ran, siapa kamu? Kamu juga ingin menginjakku, kan? Xiao Kiao. Kita ganti hotel untuk makan. Sama saja. Jangan khawatir. Pemilik hotel berutang budi pada saya. Sok tahu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Shanglu, bagaimana kamu mengenalnya? Pemilik hotel. Bagaimana aku mengenal? Makan dulu. Shanglu. Biaya minimum untuk ruang ini adalah 10.000 yuan. Kami makan malam karyawan. Tidak setinggi itu. Nanti kamu yang bayar. Bos kita bilang, hari ini Tuan Shang, Anda harus mencobanya. Nona Kiao, terima ini, terima ini. Botol anggur ini saja bernilai 50.000 yuan. Makanan seharga 10.000 yuan ini. Pernah mengatakan sebelum makan, jika aku bisa mendapatkan ruang pribadi ini. Kamu, apa yang kamu katakan? Chen Yajun, apa kamu sudah gila? Kalian belum cukup bertengkar? Wei Wei, persahabatan kita bertahun-tahun ini. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Wei Wei, dengarkan aku menjelaskan. Hari ini semua orang bisa pulang. Kami ada urusan yang harus diselesaikan. Wei Wei, dengarkan aku bicara. Itu semua Kiaoran yang menggoda aku. Kita sudah bersama selama 7 tahun. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Semua ini karena Kiaoran. Dia tidak bisa melihat. Kita bahagia bersama. Dia iri aku mencintaimu. Dia iri aku memanjakanmu. Dia ingin merebutku darimu. Kamu mengerti, kan? Tenang saja. Wei Wei, Chen Yajun selalu membohongimu. Kiaoran, beberapa hari ini aku terus berpikir, kenapa Chen Yajun, orang yang disukai selalu kamu. Kamu adalah saudara perempuanku yang terbaik. Gangguan dari Chen Yajun, itu untukku, kan? Dia menikah denganku. Ternyata demi ini. Wei Wei, maaf. Kiao Kiao yang harus minta maaf bukan kamu. Bajingan, cerai. Jangan harap kamu bisa memecah belah. Untuk bercerai dengan Chen Yajun? Iya, Kiao Kiao. Aku sudah memikirkannya. Pria brengsek itu sama sekali tidak pantas untuk kupertahankan. Baiklah, apapun yang kamu lakukan, aku mendukungmu. Namun, tamparanmu barusan benar-benar keren dan memuaskan. Kiao Kiao memiliki sahabat seperti kamu. Benar-benar keberuntunganku di kehidupan sebelumnya. Namun Kiao Kiao, meskipun kamu dan Tuan Shang menikah kilat, tapi dia benar-benar tampil baik hari ini. Pastikan kamu menjaga ini dengan baik. Shanglu, terima kasih telah membela saya. Di depan Chen Yajun, ya. Sudah sibuk seharian. Saya mau mandi dulu, ya. Sudah selesai dicuci. Tak terlihat ya, tubuhmu bagus sekali. Kiaoran, kendalikan dirimu. Tatapan matamu yang panas itu. Aku. Siapa yang melihatmu? Aku mencari ponselku, minggir. Aku yang akan membukanya.
Paman Shang, kenapa kamu datang? Masuk, cepat masuk. Kenapa masih memanggil Paman Shang? Ayah, panggilan ayah ini lebih baik dari beberapa orang. Ingin cepat-cepat menggendong cucu. Masih harus saya yang melakukannya sendiri. Hari sudah gelap begini. Saya harus cepat-cepat pulang di jalan malam. Paman Shang. Ayah, sudah malam begini. Pulang juga tidak aman. Kamu tidur di sini malam ini. Dia tidur di sini. Kalian tidur di tempat tidur. Saya tidur di sofa. Ini sudah pas kan? Kenapa harus tidur di lantai? Sudah ditentukan begitu. Saya juga capek seharian. Aduh, saatnya istirahat. Ayo kalian cepat kembali ke kamar. Istirahat ya. Bukan saya. Baik. Anak muda. Malam ini kamu tidur di sana saja. Kamu menyuruh saya tidur di lantai. Kalau tidak, saya tidur di lantai. Aku bisa tidur lebih nyenyak. Apa yang kamu katakan? Paman Shang baru datang sehari. Biarkan dia tinggal beberapa hari lagi. Baik. Aduh, ayah, maaf. Saya masih belum terbiasa. Aduh, tidak apa-apa. Ini nanti. Panggil beberapa kali lagi akan terbiasa. Ayah, beberapa hari lagi rumah baru kami akan selesai direnovasi. Nanti kamu pindah ke sana. Tinggal bersama kami, ya. Aduh, saya ini orang tua yang merepotkan. Tinggal bersama kalian. Pasangan pengantin baru. Itu akan mengganggu kalian. Drama. Ayah, aku tulus. Selain itu, aku dan Shang Lu harus bekerja. Nanti urusan renovasi masih harus merepotkanmu untuk mengawasinya bagi kami. Bagus sekali. Aku punya pengalaman dalam renovasi. Dulu aku juga pernah merenovasi banyak rumah. Dulu dia pernah bekerja sebagai tukang kayu di desa. Setiap rumah selalu mencari ayahku. Ternyata ayah bisa menjadi tukang kayu ya. Bagus sekali. Urusan renovasi serahkan saja pada ayah. Pasti tidak ada masalah. Waktunya sudah larut. Itu, bukankah kamu ada janji? Song Wei lihat rumah, kan? Iya. Aku harus buru-buru pergi. Ayah, di sini ada 2.000 yuan. Mau makan apa siang ini? Ambil sendiri. Jangan hemat-hemat. Hei, bukan kiau-kiau. Aku punya uang. Aduh, istri ini memang lebih perhatian dari anak laki-laki. Kamu sangat kekurangan uang. Aku tidak kekurangan. Baiklah, aku mengerti kamu. Bagaimanapun, pengantin baru. Kamu dan suamimu. Romantis, itu normal kan? Wei. Baiklah, aku akan berbicara serius sekarang. Siapa itu Shang Lu? Latar belakang keluarga, pendidikan dan penghasilan. Kamu sudah tahu, kan? Bisnis, bangkrut, tidak ada penghasilan. Apa? Otakmu selama 28 tahun, kena tendang keledai. Orang seperti ini berani kawin kilat. Ini tidak bisa dianggap kawin kilat. Kami ini sahabat meskipun beda usia jauh. Meski aku belum pernah bertemu anaknya, tetapi dia tidak tahu. Sudah berapa kali dia merekomendasikannya padaku. Jadi selama 7 tahun ini kamu tidak mencoba berhubungan dengan orang lain. Menikah cepat demi aku ya. Jangan terlalu menganggap dirimu terlalu penting. Bagaimana keadaan waktu kecilku? Kamu juga tahu, aku selalu menginginkan sebuah rumah yang stabil dan hangat. Paman Shang dan Shang Lu adalah orang-orang yang baik. Aduh, kamu jangan membahas ini lagi. Tujuan kita hari ini adalah melihat rumah baru. Ini bukan rapat kritik. Aduh, tidak bisa. Aku tetap khawatir padamu. Pernikahanku sudah jadi seperti ini. Kamu jangan sampai jadi seperti ini. Aku akan membantu kamu mengawasinya dengan ketat. Baik, aku pergi. Banyak pemilik rumah kehilangan tempat tinggal. Wangshi Real Estate menipu rakyat. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kembalikan rumah saya. Wangshi Real Estate. Huanzai bicara tentang rumah. Wangshi Real Estate. Kembalikan rumah saya. Menipu rakyat. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Saudara, kakak, apa yang sedang terjadi? Menggantung begitu banyak spanduk. Pengembang membawa lari uangnya ya. Proyek perumahannya sudah lama mangkrak. Baru sekarang kita tahu. Pengembang yang tidak berhati nurani ini sama sekali tidak peduli pada kita. 2 juta di rumahku ini. Jadi sia-sia begitu saja. Betul. Bagaimana kita bisa hidup? Uang hasil kerja keras seumur hidup. Kakak, pengembangnya kabur. Proyeknya terbengkalai. Benar, tahap 1 dan 2. Hanya selesai setengah. Sisa beberapa episode sama sekali tidak diperbaiki. Tidak mau hidup lagi. Tidak mau hidup lagi. Kiao, jangan terburu-buru. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin berakhir seburuk ini, kan? Tidak apa-apa, Wei. Aku akan menelepon Shang Lu, pikirkan cara. Bukankah kamu bilang Shang Lu bangkrut? Apa gunanya mencari dia? Silakan semua keluar dengan tertib. Saya akan cari cara sekarang. Kinsen, sekarang, buatkan sebuah laporan investasi tentang proyek bangunan mangkrak uang. Untuk saya, sekarang. Tuan Shang, tolong pikirkan lagi. Jika kita melanjutkan sekarang, kerja yang baik, banyak rumah bagus. Ini baru optimis yang aku kenal. Ayo kita kerja. Rumahnya terbengkalai. Sudah mencari cara. Ayah, aku hanya terlalu lelah bekerja. Aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Kiao Er, bolehkah aku masuk? Aku masuk ya.
Shanglu. Aku punya hal penting untuk dibicarakan. Aku kehilangan pekerjaan. Kiao Kiao, bukannya kamu dan temanmu membuka studio? Bagaimana bisa kehilangan pekerjaan? Apakah studio bangkrut? Saya berselisih dengan mitra saya. Saya marah dan keluar. Kiaoran, kamu terlalu impulsif. Chen Yajun memang bukan orang baik. Tapi kamu tidak boleh gegabah. Mengorbankan studio tempatmu bekerja. Untuk bertahan hidup. Shanglu. Kiao Kiao sudah sangat sedih. Bukannya menghiburnya. Kamu malah memukulnya. Terlebih lagi kamu. Bos kecil yang bangkrut. Apa hakmu untuk mengatakannya? Ayah jangan bicara tentang Shanglu. Saya pikir Shanglu benar. Saya terlalu impulsif. Dan rumahnya belum selesai. Saya masih harus membayar cicilan rumah. Uang dibutuhkan di mana-mana. Tidak masalah. Saya akan membantumu. Tapi tidak apa-apa. Saya memutuskan untuk buka lapak di pinggir jalan. Buka lapak di pinggir jalan. Apa salahnya buka lapak di pinggir jalan? Kamu juga seorang pemilik studio. Bagaimana bisa menurunkan harga diri untuk buka lapak di pinggir jalan? Jangan meremehkan. Berdagang kaki lima kan? Berdagang kaki lima bagus. Sekarang bukan lagi tren. Ekonomi kaki lima. Iya. Saya memutuskan. Siang pergi ambil barang. Malam pergi jualan. Kamu temani aku pergi. Bagaimana? Aku. Yang ini bagus. Aku bisa bantu kalian. Ayah. Jika kamu setuju dengan Kiaoran, aku akan pindah. Bagaimana kalau aku tinggal di sini? Tidak pergi. Ini kata-katamu sendiri. Baiklah. Setelah selesai kerja, aku akan menemanimu ke sana. Oke. Demi kita yang hebat. Mendapatkan penghasilan dari karir. Apa perhiasan yang kamu suka? Tas atau apa? Anak nakal. Matamu hampir melekat pada Kiao Kiao. Emer Shang, dokumen-dokumen ini belum Anda tanda tangani. Apakah Anda sedang berbicara dengan istri Anda? Apakah Anda sangat bebas? Saya mengerti. Perusahaan properti Wang, bagaimana dengan akuisisinya? Bos, tolong pertimbangkan lagi pengambil alihan ini. Perusahaan kami akan merugi lebih dari 5 miliar, meskipun kami kaya raya. Aku hanya memberimu 1 hari. Pergi. Hari ini aku pulang kerja lebih awal. Aku akan menemanimu. Silakan lihat-lihat. Sangat murah. Scan di sini. Selamat datang kembali. Shanglu, kenapa kamu seperti patung? Berdiri di sini. Saya tidak bisa menjual barang. Kamu berdiri di sini. Setelan jas mewah. Shanglu, sebelum kamu bangkrut, sebenarnya kamu melakukan apa? Saya bos kecil. Berapa harga pakaian ini? Sedikit mahal ya. Kamu harus bekerja lebih keras hari ini. Kamu ini, biarkan pakaian ini, bicarakan dramanya. Ini. Bukan. Kenapa kamu membuatku berdiri di sini? Sebentar lagi kamu akan tahu. Wah, sangat tampan. Nona, kalian ada hubungan apa? Oh, dia bos saya. Kamu. Mas. Marah ya? Mereka semua memujiku ganteng. Jelas sekali mereka ingin mendekatiku. Kamu tidak bisa melihat itu. Kamu memang tampan. Bagaimana jika sampai ada perasaan? Apa yang harus dilakukan? Kenapa kamu tertawa? Kamu tidak akan. Shanglu, kamu memang bukan orang yang sembarangan. Lihatlah, kamu dan aku ini punya surat nikah yang sah. Kamu saja tidak akan macam-macam. Bagaimana mungkin kamu akan bermacam-macam dengan gadis yang menambahkanmu di WeChat di pinggir jalan? Sudahlah, apakah kamu tidak suka padaku? Maaf ya, aku sudah menikah, sudah berkeluarga, mau beli barang. Kamu bilang pada mereka, sebenarnya aku bosmu atau bukan? Sebenarnya dia suamiku. Lihatlah, Shanglu. Tanpa kamu sebagai daya tarik ini, efisiensi penjualan saya turun drastis. Ada apa? Kamu masih ingin menjualku sebagai dagingnya? Tidak, pasti tidak. Sayang, tidak perlu. Bagaimana kamu tahu? Shanglu, orang itu punya aura bos besar. Hei Nyonya, tasmu ini dan pakaian ini berapa harganya? Nyonya, sekarang perusahaan kami memberikan fasilitas untuk karyawan wanita. Kualitasnya cukup bagus, dan biayanya juga tidak tinggi. Sangat cocok. Saya ambil semuanya. Tuan, jangan bercanda dengan saya. Lagi, saya sedang berbisnis di sini. Ini uang muka. Ya, semua? Ya. Uang ini sudah ada di tanganmu. Bagaimana bisa ini palsu? Shanglu, kenapa kamu masih bengong? Cepat bantu aku bungkus. Tuan, tunggu sebentar ya. Baik. Kamu bilang, apakah dia bos besar yang bangkrut? Karena melihat aku cantik. Jadi datang ke sini beli barang-barang ini. Ingin menarik perhatianku. Kamu bilang, bagaimana jika aku sebenarnya bos besar itu? Iya. Bos besar yang sudah bangkrut.
Xiao Zi mulai berjualan di sini. Kiao Ran keluar dari perusahaan, menjadi pengangguran. Menemani suaminya, berjualan di sini. Ya Jun, siapa wanita ini? Dia adalah Song Wei, si tomboy itu. Sahabat baiknya. Tidak terlalu cantik juga, memang tidak. Siapa yang bisa menandingi? Kamu, sayang. Otak tidak cocok, mata juga tidak berfungsi. Pasangan sempurna. Anak muda ini, kamu cukup tampan. Bisa tambahkan saya sebagai teman? Aku akan membelikanmu tas. Kembali ke mobil dulu. Chen Yajun, pacar barumu itu. Tidak terlalu bagus kan? Lihat saja, dia hanya mengincar uangmu. Apa salahnya dia mengincar uangku? Aku punya banyak uang. Aku mau saja. Tidak seperti suamimu. Ganteng. Apa gunanya? Masih saja menjadi seorang yang hidup dari wanita. Oh ya, sekarang kamu sudah dapat kerja belum? Bagaimana kalau begini? Aku akan mengenalkanmu pada sebuah pekerjaan. Kamu ke perusahaan suami kakakku. Untuk jadi satpam. Jaga keamanan. Melihat penampilanmu ini. Juga bisa menjadi anjing penjaga yang baik. Sebulan ini. Bagaimana? Juga menghasilkan sekitar 4 atau 5 ribu. Ternyata jadi satpam. Di matamu. Hanya anjing penjaga ya? Oh, aku ingat ada suatu masa. Kamu dan Wei Wei baru mulai pacaran. Tidak bekerja tapi masih ingin waktu jadi keamanan. Kiao Ran, sekarang kamu baru saja keluar dari perusahaan. Jadi pengangguran. Sekarang dia bisa menemanimu melalui masa sulit. Tapi nanti bagaimana? Sobat, kita berdua sama-sama laki-laki. Saya belum tahu. Dengan maksud kecilmu itu, sekarang kamu bisa tahan. Jika seumur hidup, hanya menjadi penjual yang suka teriak-teriak. Kamu mungkin sudah berubah hati, kan? Kamu salah. Saya percaya dengan kemampuan Kiao Ran. Dia sepenuhnya bisa membuka studio lagi. Ah iya. Tidak boleh. Kenapa tidak? Kamu tidak punya hak. Aku memang tidak punya hak. Tapi jangan lupa. Ayo. Aku punya ini. Bro. Ini barang bagus. Kamu belum pernah lihat, kan? Wanita murahan. Apa yang kamu lakukan? Kiao Ran, kamu wanita busuk. Berani kamu memukulku. Tunggu saja kamu. Kiao Ran, kamu wanita busuk. Berani kamu memukulku. Tunggu saja aku. Menyeretmu ke dalam masalah ini. Kiao, katakan padaku yang sebenarnya. Alasan kamu keluar dari studio. Sebenarnya apa? Jojo. Sekarang kita adalah suami istri. Kamu pernah bilang, di antara suami istri seharusnya saling percaya, saling mendukung. Sekarang kamu sedang kesulitan. Kamu seharusnya memberitahuku. Maaf Shanglu, saya tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Hanya saja masalah ini sangat penting. Kiao, meski aku sekarang suamimu, kamu tetap tidak percaya padaku? Sebenarnya di tangan Chen Yajun, ada foto tidak senonoh dari Wei Wei. Aku juga tidak menyangka dia begitu biadab. Qin Shen, suruh Luo Yu datang menjemputku. Tuan Shang, apakah dia teman Shang Lu? Bicarakan di luar. Keluar. Kamu bermimpi di sini. Kamu hanyalah pemuda miskin yang tak punya kemampuan. Kamu benar-benar mengira dirimu orang penting. Kalau kamu sekarang berlutut memohon padaku, mungkin sebentar lagi, aku bisa membawamu keluar. Kamu mungkin tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu hanyalah seseorang yang datang dari desa, tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya latar belakang. Seorang petani kecil, kamu harus memohon padaku. Tuan Shang. Hampir saja lupa. Qin Shen bilang tidak boleh mengungkapkan identitas Tuan Shang. Tidak terlalu serius. Tuan Shang, saya sudah bernegosiasi untuk Anda. Anda dan istri Anda boleh pergi sekarang. Ayo pergi. Ini bukan mimpi, kan? Pengacara top di Pengceng ini membungkuk kepada seorang gigolo. Shang Lu, Anda dan pengacara Luo, hubungan kalian begitu baik. Pengacara paling mahal dan sulit didapat. 2 tahun lalu secara kebetulan, pernah menyelamatkan dia sekali. Jadi dia berhutang budi padaku. Orang yang berhutang budi padamu, sungguh banyak ya. Kamu baru saja terluka. Cepat lepaskan bajumu. Aku akan membantumu melihatnya. Terima kasih atas kerjamu. Sakit tidak? Sakit. Kalau sakit, tahan sedikit. Siapa yang menyuruhmu bertindak tadi? Siapa yang menyuruhmu menjadi istriku? Aduh, Shang Lu. Tadi, terima kasih. Wei Wei adalah teman baikku. Selama lebih dari 10 tahun. Seperti keluarga sendiri. Tidak perlu sungkan. Siapa suruh aku jadi laki-lakimu? Dan juga suamimu? Itu tanggung jawabku. Hari ini kamu terluka. Jadi tidak perlu tidur di lantai. Tapi, kamu tidak boleh mendekatiku. Aku pergi cuci muka dulu. Bantu aku periksa Chen Yajun. Suruh dia menyerahkan studio Kiao. Baik, Tuan Shang.
Tuan Shang, Wang Real Estate sudah selesai mengakuisisi. Wow, Anda juga bisa memasak. Aku dan Jojo keluar berdagang. Lalu kamu akan pindah? Aku akan pindah dalam 2 hari. Kenapa harus 2 hari lagi? Shang Lu, kalian berdua sedang membicarakan apa diam-diam? Tidak apa-apa, hanya khawatir tentang kondisi ayah. Kemarin, grup Shangxi menghabiskan 5 miliar untuk membeli Wangxi Property dan mengumumkan akan merombak semua bangunan mangkrak yang dimiliki oleh Wangxi Property. Sebagai perusahaan teknologi terkemuka di kota ini, grup Shangxi, aksi kali ini masuk ke properti sangat menonjol. Shang, ayah. Shang Lu, rumahku telah kembali. Shang Lu, kamu benar-benar pembawa keberuntungan. Jangan buru-buru senang. Chen Yajun sebenarnya mau mengembalikan saham studio. Bukan dia yang mau. Pengacara Luo bilang, saham yang dia dapat, dengan cara pemaksaan, tidak memiliki kekuatan hukum. Tentang foto itu, di bawah operasinya, Chen Yajun sudah menghapus semua foto, hingga bersih sekali. Jadi Wei tidak perlu lagi dikendalikan oleh Chen Yajun. Namun, pengacara Luo biasanya hanya menangani kasus besar bernilai ratusan juta. Yang ini, hanya masalah sepele. Apakah dia akan mengurusnya juga? Bukankah dia berhutang budi padaku? Oh iya, kamu tidak pergi melihat rumah. Pergilah berjalan-jalan. Apa yang dipikirkan oleh keluarga Shang? Merenovasi gedung terbengkalai. Biayanya sangat besar. Mungkin bos mereka benar-benar seorang dermawan. Sebenarnya keluarga Shang mendapat untung. Aku sudah melihat rencana area ini. Sebelum tahun 2040, akan dibangun beberapa pusat komersial. Dalam jangka panjang, ini adalah bisnis yang pasti menguntungkan. Shang Lu, bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Oh, saya baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai programmer di Shanghai Company. Jadi, saya dengar dari rekan kerja saya, kamu masuk Shanghai Company ya. Kenapa tidak bilang dari awal? Saya memang tidak salah melihatmu. Kamu memang berbakat. Hai Nona Kiao. Kebetulan sekali. Tuan Qi, kenapa Anda di sini? Bekerja. Nona Kiao, kalian juga datang untuk menandatangani ulang kontrak pembelian rumah, kan? Silakan ke sini. Saya membantu. Kalian menangani. Shang Lu, Tuan Qin ini begitu ramah padaku. Apakah dia punya maksud tertentu? Kamu bicara apa sih? Juga agar dia bisa merencanakan. Ayo. Mari, Nona Kiao. 200 meter persegi. Rumah yang kubeli hanya 80 meter persegi. Apakah kamu salah paham? Anda tidak salah paham. Untuk mengkompensasi keluarga Wang atas kerugian yang ditimbulkan hari ini untuk pembeli rumah pelanggan ke-66, kami akan memberikan sebuah bonus area tambahan kompensasi 9.000. Dan kamu, Nona Kiao, adalah pelanggan ke-66 kami. Ini terdengar sangat tidak nyata. Keluarga Shang begitu besar, pasti tidak akan menipumu. Tanda tanganilah. Shang Lu, sejak bertemu denganmu, aku benar-benar semakin beruntung. Tapi Tuan Qin ini, benarkah punya hak untuk memberi saya lantai sebesar ini? Dia tidak punya. Saya punya. Apakah ini karena saya? Memang karena kamu. Kamu adalah bintang keberuntungan saya. Kamu nanti juga akan lebih beruntung. Baiklah, sudah mengganggu sepanjang pagi. Kamu cepat pergi kerja. Kamu baru masuk ke Shangxi. Kamu harus bekerja keras. Baik. Shang Lu, apakah kamu ingin memberontak? Sebelumnya hanya keributan kecil. Hanya dianggap kamu dan ayahmu yang tidak berguna sedang bermain rumah-rumahan. Kali ini hanya demi seorang wanita yang keluar dari desa terpencil. Mungkin hanya sementara terpesona oleh iblis. Xiaoro, gadis yang baik sekali. Sangat setia padamu. Di belakangnya masih ada dukungan dari keluarga Su. Apalagi yang kamu punya. Tidak puas. Masih di luar. Kamu. Sekarang juga kembali. Ceraikan wanita liar itu. Menikahi Xiaoro. Nenek. Terlalu ikut campur. Akan memperpendek umurmu. Kamu. Orang tidak tahu berterima kasih. Xiaoro. Suruh seseorang untuk mencari ayah dari wanita jalang itu. Suruh dia mendidik putri baiknya. Wei, kamu juga terlepas dari penderitaan dan bangunan mangkrakku berubah jadi rumah mewah. Aku benar-benar merasa seperti mimpi, sampai tertawa dalam tidur. Hai Kiao, tidakkah kamu merasa semua ini terlalu kebetulan? Lihatlah, Shang Lu bermarga Shang, asisten bos perusahaan Shang, datang ke tempatmu, beli barang. Pengacara besar keluarga Shang, membantumu beracara lagi. Sekarang, keluarga Shang tiba-tiba membeli bangunan mangkrak yang kamu beli. Hei, hentikan Shang Lu hanya bekerja di perusahaan Shang. Paman Shang masih bertani di desa. Mengapa dia di sini? Kiaoran,
ayah akhirnya menemukan anak perempuan baik ini. Hahaha. Kenapa kamu ada di sini? Kiaoran, ayah tidak punya tempat lagi. Sekarang kakinya juga cacat. Ayah, dengar. Kudengar kamu membuka perusahaan di Pengceng, menghasilkan banyak uang, bahkan membeli rumah. Kamu juga harus membelikan saya rumah di kota. Oh iya. Setiap bulan, berikan saya uang saku. Saya tidak minta banyak, beri aku 50.000 saja. Kenapa kamu tidak merampok saja? Kiaoran, kamu adalah anakku. Rumah ini, dan biaya hidup, kamu harus menyelesaikannya untukku. Kalau tidak, kamu benar-benar tidak berbakti. Sekarang Kiao Kiao adalah anak perempuan baikmu. Dulu kamu kemana saja? Sebelum dia berusia 4 tahun. Tidak pernah mengurusnya. Kamu sudah tua. Dia juga tidak punya kewajiban untuk mengurusmu. DHG kamu memang banyak masalah. DHG Wei Wei benar. Aku tidak. Ayah seperti kamu. Wei Wei, kita pergi. Hei Kiaoran, Kiao Kiaoran. Kamu memang patut disambar petir 5 kali. Kalau kamu tidak menghidupiku, kamu pergi keluar. Tertabrak mobil sampai mati. Minum air sampai tenggelam. Kamu anak yang tidak berbakti. Tidak apa-apa. Aku sudah lama tidak peduli. Kamu anak bawaan. Kenapa belum mati juga? Kamu ikut denganku. Bagaimana aku bisa menikah dan punya anak? Pergi. Ayah. Aku bilang pergi. Dengar tidak? Ya. Mengapa? Kalian semua ingin meninggalkanku. Ayah, ibu. Mengapa? Mengapa kalian ingin meninggalkanku? Xiao Kiao ah. Ayah, ibu. Mengapa? Kalian semua tidak menginginkanku. Apa yang sebenarnya aku lakukan salah? Aku ada di sini. Halo. Sudah tidur belum? Ah, kamu anak nakal. Ada apa? Tidak bisa bilang besok saja. Ini tentang Kiaoran. Tanya saja. Tapi ya, aku juga tidak tahu banyak. Masa kecil Kiaoran. Seberapa banyak yang kamu tahu? Dulu. Pernah mendengar Kiao Kiao bilang sesuatu. Anak ini nasibnya malang. Waktu umur 4 tahun, orang tuanya bercerai. Mereka menganggap dia sebagai beban, dan meninggalkan dia sendirian, dengan neneknya. Tapi neneknya lebih mengutamakan cucu laki-laki. Berikan dia makan, seperti memberi makan anjing. Kiaoran bisa tumbuh sebesar ini, juga karena anak ini kuat. Kiaoran merindukan kasih sayang keluarga, dengan tulus memperlakukanmu. Shanglu. Jika memungkinkan, aku berharap, kamu harus merawat dan mencintai dengan baik. Kiaoran. Aku akan. Hei Kiaoran. Berhenti, berhenti. Kiaoran. Uang untuk biaya hidup itu, DHG dan masalah rumah. Hari ini kamu harus menyelesaikannya untukku. Kalau tidak, aku akan membuat keributan di kantormu setiap hari. Aku akan membuat semua orang di kantormu tahu. Semua orang di kantormu tahu. Kamu Kiaoran DHS. DH adalah seorang bajingan yang tidak merawat orang tua. Tidak peduli bagaimana kamu mengamuk. Aku tidak akan memberikannya padamu. Hei, kamu adalah anakku. HMPH, sejak kamu berumur 4 tahun, kamu tidak pernah merawat Kiaoran. Sekarang, atas dasar apa? Biarkan Kiaoran merawatmu di hari tua. Kamu ini siapa? Saya suaminya Kiaoran. Kapan kamu menikah dengannya? Hei, kamu menikah dengannya. Aku juga tidak bisa memisahkan pasangan. Kamu berikan saja uang mahar itu. Lunasi saja untukku. Kiao Dakiang. Aku tidak minta lebih. DHG 30.000 hahaha. 30.000. Itu hanya 30.000. Aku juga tidak akan memberikannya padamu. DH kilogram. Hei, bagaimana bisa kamu berbicara dengan mertuamu seperti itu? Mertua. Kamu juga pantas. Kamu adalah putriku. Dia menikah denganmu. Bukankah aku ayah mertuanya yang sah? Uang 300.000 itu tidak boleh kurang sepeser pun. Jika kamu tidak punya uang, kamu harus cerai dengan Kiaoran. Kamu pergi saja. Saat itu, saya akan mencarikan Kiaoran. Keluarga yang baik, saya akan menerima puluhan ribu uang mahar. Kiao Dakiang, kamu bermimpi. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah bercerai dengannya. Pergi. Hei. Baiklah, karena kamu tidak punya perasaan. Jangan salahkan, aku sudah kejam. Kiao, lihat, ada masalah besar. Halo semuanya. Lu, keadilan sulit ditegakkan, aku Kiao Dakiang. Lebih baik aku mati. Benar-benar, aku tidak bisa hidup lagi. Aku sudah tua. Xiao Lu, keadaan yang tidak bisa ditoleransi oleh langit.
Mengarahkan video, setiap pembukaan berikutnya akan menerima peringatan, tidak mampu menghasilkan uang, bahkan untuk makan. Namaku Kiao Dakiang. Anak perempuanku tidak berbakti. Lebih baik, aku melompat dari sini. Vincent. Siapa yang menyuruhnya pergi? Ke lantai paling atas perusahaan grup. Cepat bawa dia, turun ke sini. Matikan siaran langsung. Sebagai seorang putri, bagaimana bisa sampai tidak punya perasaan? Sampai ke titik ini. Tidak peduli dengan kehidupan atau kematian ayah tua. Saya tidak bisa hidup seperti ini. Jie Kiao, saya benar-benar tidak menyangka. Kamu orang seperti ini. Dia bahkan tidak memberikan uang kepada ayah kandungnya. Tidak memberi. Apakah akan menunggak gaji kita? Kita harus segera mencari pekerjaan baru. Ya. Saya tidak ingin. Wei. Aku merasa kurang sehat. Aku pulang dulu untuk istirahat. Baik, kamu pulang saja. Ada apa-apa? Jangan pernah menahannya. Bicaralah padaku. Ayah tua yang lumpuh. Benar-benar tidak bisa hidup lagi. Kiaoran. Kali ini lihatlah dirimu. Bagaimana kamu masih bisa mengganggu saudara Shang? Dia datang. Itulah dia. Masih punya muka hidup di dunia. Cepat minta maaf pada ayahmu. Bawa dia ke sana. Jaga baik-baik. Dia tidak pantas jadi ayah. Bajingan. Sampah. Jangan takut, aku datang. Shang Lu. Maaf, terlibat dalam masalah ini lagi. Bodoh, kita pasangan suami istri. Kenapa kamu minta maaf? Jangan khawatir, mulai besok. Ada yang melempar telur di depan kantormu. Aku begini. Apakah sangat jelek? Jelek apanya? Kamu di hatiku, selalu yang paling cantik. Hanya tahu bagaimana membuatku bahagia. Aku akan membuat mereka membayar harga. Ketua Dewan Direktur Shang. Saat ini kami menemukan Kiao Dakiang, dan dia di Pengcheng. Punya 2 rumah, salah satunya dibeli oleh Kiao Dakiang untuknya. Sekarang di Shangxi, tidak perlu lihat karakter orang, dan kami juga menemukan Kiao Dakiang melakukan siaran langsung untuk memaksa Kiaoran untuk mendukungnya. Juga merupakan ide dari Kiao Sihua. Ayah dan anak ini benar-benar serupa. Anda kumpulkan semua informasi, susun dan kirimkan ke saya. Shang Lu, saya tidak peduli. Hapus dari seluruh jaringan video Kiao Dakiang yang memutarbalikkan fakta. Anda juga pernah menjadi ketua dewan. Hapus video-video ini. Gelombang kedua akan segera tiba. Video Kiaoran akan menyebar di internet. Ini sama sekali bukan solusi. Tapi orang-orang di internet ini hanya akan berpihak satu sisi. Mereka hanya percaya apa yang mereka lihat sendiri. Kiao Dakiang meninggalkan Kiaoran. Media nasional. Main opini publik. Siapa yang tidak bisa? Oh ya, kamu juga diam-diam kirim beberapa bodyguard. Jangan biarkan orang-orang di internet itu pergi ke perusahaan Kiaoran dan membuat masalah lagi. Tenang saja, saya sudah mengaturnya. Ketua Dewan Shang. Sebenarnya Kiao Dakiang bukan dalang di balik ini. Kamu sembelit, ya. Kebetulan dulu. Bukan hanya menghancurkan ibuku. Sekarang masih ingin menghancurkan wanitaku. Tuan Shang, tidak baik. Pengawal bilang nyonya. Mungkin ingin melompat ke danau. Ah, Tuhan. Apakah kamu sedang mempermainkanku? Kiaoran, kamu gila. Untuk makhluk seperti itu, tidak sepadan. Kamu masih punya aku. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya datang untuk melampiaskan emosi saja. Oh. Aku kaget. Tenang saja, aku tidak akan pernah dihancurkan oleh Kiao Dakiang. Aku sudah memikirkan bagaimana menghadapinya. Ayo pergi. Saldo Alipay bertambah 100 yuan. Wahahaha. Hahaha, ting. Begitu banyak uang. Para netizen ini sungguh bodoh dan mudah tertipu. Budu. Bagaimana hasilnya? Anda puas, kan? Bagus, tapi masih belum cukup. Hahaha, saya mengerti maksudmu. Saya akan menambah tekanan. Cepat dan efisien. Sudah sampai mana? Lagi pula, rumahnya harus lunas. Atas nama saya. Sekali lagi kamu bayar lunas. Bayarkan kepadaku. Biaya hidup selama 30 tahun. Kalau tidak, saya khawatir kamu akan lari dari tanggung jawab. Asalkan kamu melakukan semua ini. Kamu tahu kamu salah. Hahaha. Kiao Dakiang. Bukankah kamu ingin rumah dan biaya hidup? Kita bertemu dan bicara. Hahaha, 1 juta. Tuan muda, wartawan sudah siap. Baik. Aku akan membuatnya tidak bisa bangkit selamanya. Kiaoran, uang hidup itu. Dan urusan rumah. Bagaimana persiapannya? Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Kita ayah dan anak. Tidak bisakah kita duduk dan mengobrol dengan baik? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku hanya punya satu syarat. Beli sebuah rumah
Tulis atas namaku. Tulis atas namaku. Lalu sekali bayar. Kepadaku. Biaya hidup 30 tahun. Aku akan di internet. Bicara baik tentangmu DHG. Ayah. Kapan kamu ingat? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Seperti yang kamu bilang, selama bertahun-tahun ini, aku membuka studio, dan menghasilkan banyak uang. Di dalam kartu ini adalah semua tabunganku. Tunggu sebentar, biarkan aku selesai bicara, baru memberitahumu. PIN kartu bank. Aduh kamu ini, bicara cepatlah. Setelah kamu dan ibu bercerai, kalian berdua tidak menginginkanku. Saya pikir, asalkan saya lebih baik sedikit, bersikaplah pengertian. Nenek akan menyukaiku, ayah dan ibu akan kembali. Tapi yang aku tunggu, hanyalah penghinaan tanpa akhir. Mereka melempariku dengan batu. Mereka memanggilku yatim piatu. Mereka juga tidak memberiku makan. 7 tahun yang lalu, saya hampir saja dilecehkan oleh bujangan desa. DHIG, kamu menikah di Pengceng, dan punya anak laki-laki. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana hidupku di desa? Seperti apa hidupnya? Tentu saja saya sudah memikirkannya. Tentu saja kamu tidak. Kamu dan ibu menganggap saya sebagai beban. Karena kalian meninggalkan saya, kenapa saya harus merawat kalian saat tua? Kiaoran, memang saya tidak membesarkanmu, tapi kamu lahir dari saya. Setiap uang yang kamu hasilkan, seharusnya digunakan untuk menghormatiku. Meskipun saya mau menghormatimu, takutnya netizen juga tidak akan setuju. Apa maksudmu? Percakapan kita barusan, seluruh internet sudah disiarkan langsung. Seperti apa dirimu? Sekarang semua orang tahu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Percakapan kita tadi sudah disiarkan langsung di seluruh internet. Kiao Dakiang, orang seperti apa kamu? Sekarang semua orang tahu. Dan saya untuk membuktikan bahwa Jojo tidak bersalah dan mengundang banyak teman jurnalis untuk melakukan siaran langsung dan pengambilan gambar secara menyeluruh. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam kartu ini tidak ada uang sama sekali. Jika kamu ingin uang, pergilah cari anakmu dari pernikahan kedua, Kiao Sihua. Aku ingat dia berpenghasilan jutaan per tahun. Punya 2 rumah di Pengceng. Kenapa kamu tidak minta dia untuk mendukungmu? Baiklah, Kiaoran. Kamu anak durhaka. Lihat aku hari ini. Bagaimana aku menghadapimu? Aku, Kamu pikir di belakang Kiao. Tidak ada orang lagi. Sakit. Lepaskan. Orang seperti kamu masih tahu rasa sakit. Sisa hidupmu sangat menggemaskan. Seperti bunga pir yang menangis. Tidak jelek sama sekali. Kamu bohong. Air mataku tadi. Tapi ada sedikit elemen acting. Jika Kiao Dakiang bisa berakting, kenapa aku tidak bisa? Semakin keras aku menangis, netizen akan semakin membenci Kiao Dakiang. Tapi tadi aku memintamu membantuku siaran langsung. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak wartawan? Itu aku yang minta bantuan orang. Sebelum kamu bangkrut, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa punya hubungan ini? Sebelum bangkrut, apa yang kamu lakukan? Bagaimana hubungan bisa begitu besar? Saya punya sekelompok saudara baik, tapi sekarang juga hanya tersisa saudara-saudara baik itu. Shanglu, kita akan selalu bersama. Tidak akan berpisah, oke? Shanglu, Sejak kecil aku tidak punya keluarga. Selain Wei Wei, aku tidak punya keluarga lain. Sekarang setelah sekian lama, menikah, punya rumah, ada kamu dan ayah. Aku merasakan kehangatan rumah. Aku tidak ingin lagi kesepian sendirian. Jadi kita akan selalu bersama. Apapun yang terjadi, kita saling mendukung. Saling jujur dan percaya. Hidup dengan baik, oke? Oke. Aku berjanji padamu, selamanya tidak berpisah. Shanglu, terima kasih. Kamu tidak tahu, ketika kamu baru saja muncul, aku sangat tersentuh. Jadi apakah kamu jatuh cinta padaku? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku begitu cepat jatuh cinta pada seseorang? Kamu ini jujur sekali. Hanya bisa berkata jujur. Lalu sebelumnya kamu salah paham ketika aku mencoba bunuh diri. Tapi air mata hampir keluar. Tidak, saya hanya murni ingin menyelamatkan orang. Menyelamatkan satu nyawa. Lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Oke. Ayah masih menunggu kita di rumah. Ayo pergi. Apa yang baru saja aku katakan? Kenapa aku begitu bodoh? Tidak bisa menenangkannya. Kiaoran bilang tidak cerai. Apa maksudnya? Haruskah aku pergi? Cari dia duluan. Firewall kita diserang hacker. Serangan hacker. Departemen keamanan. Tidak ada yang bisa menghentikan? Itukah? Ini adalah dunia pertas paling terkenal. Kita khawatir tidak bisa menangkalnya. Tuan Shang, Anda juga bisa melakukan ini. Bagaimana? Terblokir, kan? Ya, menang. Aku kalah. Siapa kamu? Grup Shang tidak pernah menyinggung pihak Anda.
Mengapa Dewaka menyerang grup Shang? Menerima uang orang, melakukan pekerjaan untuk orang lain. Jika untuk uang, lebih baik bekerja untukku. Bos, kamu sangat tampan. Tidak ada yang tidak